Hai Evan, Hai Teh Hesti, apa kabar? baik. Kamu gimana? Baik juga dong. Tapi ngomong-ngomong, kita mesti sapa yang nonton dulu gak sih, Hes? Iya nggak sih? Masa kita ngomong sendiri? Welcome semuanya teman-teman yang nonton podcast hari ini. Welcome to Anti Podcast. Anti Podcast tuh apa sih Teh Hesti? Yuk, di anti podcast. Ini podcastnya Evan sama Hesti nggak sih? Tentu sih, udah jelas banget sih. Evan and Hesti Podcast. Tuh. Sekarang mau Gimana di bahas apa kamu? nih, Van? Kita mau bahas masa udara sih, tapi sebelumnya sih aku pengen tanya dulu nih, kira-kira kamu di Jogja kan, Hes ya? Iya, bener banget. Kamu di Jogja gimana sih cuacanya sekarang, kayak panas atau mendung atau gimana tuh? Sekarang lagi terik, lagi sangat cerah, panas Eh, sekali. Kalau di Mantap. Jakarta sendiri gimana? Jakarta juga sama sih kayak di sana. Panas banget sumpah hari ini, Hes. Oke, berhubungan sama itu berarti ada yang kali sih hubungannya sama pembahasan kita sekarang? Ada banget dong. Cuaca dengan Mas Saudara sangat berhubungan gak sih? Iya bener banget. Padahal sebenarnya kayak masa udara tuh ada di sekitar kita setiap waktu gitu. Tapi harusnya kita aware dari dulu-dulu nggak sih? Tapi Iya, sekarang harusnya tambah ngerti dengan adanya podcast ini nggak sih? betul. Betul banget. Itu tujuan dari podcast kita gak sih? Iya. Kita mulai aja kali ya. Ini kita Oke. ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong tentang masa udara. Sebenarnya tuh masa udara Iya. tuh apa sih, Es? Oke. Masa udara pengertiannya sendiri itu secara singkat merupakan suatu sekumpulan besar nih udara dengan suhu dan juga kelembapan yang sama, atau bisa dikatakan juga sebagai massa udara itu merupakan volume udara yang ditentukan oleh suhu dan kandungan uap airnya. Jadi kayak ada dua poin penting, yaitu suhu sama kelembapan nih. Itu kan. Oke, ngerti-ngerti. Pokoknya tuh masa udara itu sekumpulan besar lah ya, sekumpulan besar udara yang ditentukan oleh suhu dan kelembapan yang sama gitu ya. Ya, jadi kayak bisa juga disebut dengan sistem yang sangat kompleks. Kamu setuju nggak sama kata-kata kompleks banget ini? Setuju sih, soalnya kayak apa ya, udara tuh kompleks banget gak sih, kayak luas banget Iya, soalnya. iya benar banget. Kalau misalnya batasannya ini kan berkaitan sama kekompleksan ini. Nah, itu batasan luas dari massa udaranya, kamu ngerti nggak, Van? Ngerti dong, jadi tuh kalau batasan masa udara sendiri tuh, dia tuh menyebar itu, menyebar dan memanjang sejauh ribuan kilometer di atas permukaan bumi. Sedangkan kalau Oke. tingginya secara vertikal, itu bisa mencapai puncak troposfer atau bahkan lapisan stratosfer loh. Jadi kayak kurang lebih tuh sekitar 16 kilometer atau 10 mil ke atas lah secara vertikal. Kayak gitu sih. Berarti berarti luas nggak sih? Luas banget Wah, luas banget cakupannya sih. dan Parah sih. bisa mempengaruhi cuaca dan iklim kan, karena dia sampai ke stratosfer juga gitu. Iya bener, dia juga sampai ke Ya, lapisan-lapisan atmosfer lah ya. Jadi bisa mempengaruhi cuaca banget sama iklim sih. ya benar-benar. Tambahan baru nih. Terus ngomongin apa lagi nih, Van? Nah, paling ini sih, apa namanya tuh, kan kita lagi ngomong-ngomong tentang masa udara ya. Nah, Ya. mungkin teman-teman yang nonton atau siapapun juga pasti kalian pernah dengar juga dengan istilah front, ya guys sih, di Hmm. masa-masa SMA atau SMP kita pernah belajar juga tentang front tuh apa sih. Nah, aku masih bingung gitu sih ya, kira-kira kamu bisa jelasin nggak front itu kayak apa sih? Oke, jadi front ya. Kira-kira tuh gini. Jadi front itu sekumpulan udara nih dengan karakteristik yang sama dan memiliki garis batas yang apabila batasan ini bertemu dengan massa udara lain yang berbeda, dia akan membentuk suatu bidang atau zona sepanjang ratusan mil. Jadi kayak luas banget. Nah, bidang inilah disebut dengan front. Jadi lebih jelasnya front itu adalah zona peralihan antara massa udara yang berbeda kerapatan sama suhunya, dan front ini akan terbentuk ketika dua massa udara yang berbeda tadi bisa panas banget, bisa dingin banget, terus ketemu. Nah, ini bisa terbentuk adanya front gitu, Pan. Oke oke, paham paham. Jadi itu sebenarnya intinya, mungkin bagi yang kayak bingung nggak sih penjelasannya panjang. Jadi intinya tuh kayak gini guys, yes. Gimana? Kayak apa ya? Kedua masa udara hangat dan juga masa udara dingin tuh bertemu. Itu gak sih Iya, intinya? betul. Iya, betul-betul. Dan membentuk suatu Oke. zona yang disebut dengan front tadi. Nah, setahu aku nih ya, Van, Mm-mm. front itu kayak ada jenis-jenisnya gitu. Nah, aku tuh nggak tahu jenis-jenisnya apa. Kamu tahu nggak? Nah, benar tuh. Jadi front juga ada 5 jenis utama, Hes, tahu aku, Hes.
Oke. Emergency utama apa aja sih itu? Nah, ada front dingin atau biasa disebut juga cold front, ada front hangat atau lebih dikenal front panas, itu warm front, ada juga front stasioner atau front statis, kemudian ada front campuran, dan juga ada front siklon. Nah, 5 utama itu tuh front yang biasa kita pelajarin lah intinya. Ih, baru tahu. Kamu bisa jelasin satu-satu nggak, Van? Bisa dong. Tapi mungkin agak panjang kali ya, soalnya penjelasannya emang cukup cukup panjang ini. Oke, aku dengerin. Oke. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari front dingin dulu kali ya. Kalau front dingin itu, dia itu terbentuk saat massa udara dingin menekan massa udara hangat dari bawah yang sehingga menyebabkan udara hangat itu jadi naik kayak gitu. Nah, dampak dari front dingin itu tuh timbulnya petir itu biasanya, petir dan juga terbentuknya awan cumulonimbus dan juga cumulus yang mengakibatkan terjadinya hujan besar, kilat dan juga badai selama kurang lebih 2 sampai 3 hari lah. Nah, kan yang kayak teman-teman udah tahu juga kan, awan cumulonimbus tuh ya awan yang bisa menyebabkan badai dan juga petir lah, hujan gede gitu-gitu kan. Kayak gitu sih. Kemudian front dingin juga geraknya itu lebih cepat dibandingkan front panas. Kenapa sih? Karena densitasnya itu lebih besar. Udara dingin tuh memiliki densitas yang lebih besar, lebih padat dibanding udara panas. Sehingga secara cepat dapat menggantikan keberadaan udara panas di daerah front. Kayak gitu tuh kalau front dingin. Nah, kalau front panas itu terbentuk saat udara lembab dan panas bergerak naik di atas bidang udara dingin atau terjadi ketika massa udara panas menggilas ketika udara dingin. Kayak gitu. Nah, front ini tuh terjadi seperti proses udara naik di pegunungan. Fenomenanya itu hampir sama tuh, teman-teman. Kemudian front panas juga memiliki massa udara yang hangat dan kelembapan yang sangat tinggi. Kecepatan lambatnya itu sekitar 10 sampai 25 mil per jam. Dan dampak dari front panas ini biasanya itu terjadinya hujan gerimis selama 2 sampai 3 hari dan juga terbentuknya awan cirriform dan juga awan stratiform. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Kalau misalnya front dingin itu hujan lebat, petir dan lain-lain, kalau front panas tuh cuma sekedar hujan-hujan gerimis saja kayak gitu. Selanjutnya tuh ada front stasioner tuh. Nah, kalau ini terjadi ketika dua massa udara baik dingin maupun massa udara panas tidak cukup kuat untuk mendorong satu sama lain kayak gitu. Sehingga udaranya itu jadi nggak bergerak karena dua-duanya saling mendorong. Jadi ya kekuatannya sama gitu. Jadi nggak ada yang bergerak gitu maksudnya udaranya. Kondisi cuaca di sepanjang front stasioner umumnya cerah dan udara yang jauh lebih dingin di salah satu sisinya. Hal ini dikarenakan kedua massa relatif kering dan tanpa presipitasi. Front ini tuh tidak berlangsung lama, karena apabila salah satu massa udara mendesak massa lainnya, maka akan berubah menjadi front panas ataupun front dingin, kayak gitu. Nah, lalu ada lagi nih, front campuran nih, di mana front ini terjadi apabila massa udara dingin bertemu dengan massa udara panas, sehingga massa udara dingin akan mengambil alih lokasi massa udara panas, kayak gitu. Front ini tuh bisa menciptakan campuran tuh dari udara pada kedua front, sehingga kondisi udara relatif stabil. Nah, intinya tuh ya, biar lebih gampang dicerna aja nih, kayak front campuran tuh ya gabungan antara massa udara dingin sama massa udara panas itu. Front dingin sama front panas jadi satu. Karena Oke. dua-duanya jadi satu, karena ya jadi ya apa namanya tuh udara relatif stabil kayak gitu. Sejauh ini paham gak nih? Sebelum aku lanjutin satu lagi nih. Harusnya sih paham ya, karena penjelasannya udah jelas, mantep banget sih, Evan. Tadi kayak front itu ada yang panas, dingin, campuran, dan lain-lain. Terus juga bisa mempengaruhi sama cuaca juga nggak sih? Tadi kan Betul. waktunya nggak terlalu lama gitu. Iya benar-benar. Terus ada satu lagi nih THS ini yang terakhir tadi aku lupa sebutin. Ada namanya Oke, front cyclone. Front ya. cyclone ini emang apa ya? Jarang kita pelajaran sih, jarang kita dengar juga. Aku juga bahkan baru tahu ya semenjak mau podcast ini nih Teh Hesti. Oke, persiapan dulu Jadi ya. persiapan dulu, sebelumnya juga aku nggak tahu setelah baca-baca beberapa literatur kan. Jadi Hmm. tuh front cyclone itu terjadi karena pertemuan dua massa udara yang berbeda kekuatan dan karakternya. Jadi dua-duanya tuh massa udara berbeda lah intinya. Dari segi kekuatan dan juga dari segi karakternya. Front cyclone itu terjadi di daerah lintang tinggi, daerah kutub atau lintang sedang kayak gitu. Siklon frontal merupakan bentuk front yang terjadi dalam keadaan khusus. Depresi frontal dalam tahapan paling berkembang dapat berupa badai besar yang lebarnya mampu mencapai 1.500 km atau bisa dikatakan sejauh 1.000 mil dan dapat bergerak jauh ribuan kilometer juga, membawa cuaca badai. Kalau penjelasan dari front cyclone kira-kira begitu sih penjelasannya. Mantep Jadi banget sih. paham lah ya, paham gak nih teman-teman TSI semuanya? Ya, semoga paham ya. Karena harus dikemas dengan sebaik-baik mungkin gitu. Keren Mantap, banget, Evan. mantap. Nah,
Ini kan kita lagi ngomongin massa udara juga kan ya. Aku tuh sering dengar nih THC Ya, nih. Gimana sih massa udara tuh bisa berbeda-beda gitu tiap tergantung wilayahnya gitu. Aku masih agak bingung sih kenapa bisa beda-beda gitu. Kenapa tuh Teh? oke. Jadi massa udara tadi ya, kita kan udah nyebutin nyinggung front juga gitu-gitu. Nah, massa udara ini juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, dari mana sih karakteristik itu? Nah, jadi massa udara itu memiliki karakteristik dari wilayah asalnya atau source regions. Jadi kayak misalnya ya, misalnya suatu massa udara nih ada di suatu wilayah gitu kan. Nah, Hmm. terus dia terdiam di wilayah tersebut. Nah, itu kayak akan menyerap karakteristik dari wilayahnya itu. Nah, ketika misalnya udah kan, terus juga ada angin sebagai penggerak. Nah, dia massa udara ini akan bergerak atau berpindah ke wilayah lain yang tentu aja cakupannya luas banget kan. Jadi kayak di daerah wilayah lain dengan memiliki karakteristik massa udara yang sangat berbeda. Nah, inilah disebut juga dengan apa perbedaan dari massa udara itu dan bisa ada sangkutannya sama front tadi gitu kan. Oke, oke. Aku jadi paham nih setelah tes jelasin nih. Jadi gitu teman-teman. Bener, bener, bener. Nah, Hmm. aku ini berhubungan juga nih. Kan karena apa namanya tuh massa udara itu bisa beda-beda kan ya tiap wilayah. Nah, Ya, kira-kira tuh ini bisa berdampak buruk gak sih kayak dampak yang merugikan gitu. Kira-kira bisa kayak gitu gak sih ada dampaknya gitu. iya bisa. Jadi kan tadi udah sedikit banget disinggung di front ya. Kalau misalnya massa udara ini gitu berbeda, terus ketemu nih, misalnya sangat dingin dan juga sangat panas gitu, dia akan bertemu, maka dia akan menyebabkan badai yang sangat hebat. Jadi sebenarnya ada juga dampak negatif dari ini gitu. Setahu aku gitu kan. Oh, iya bener-bener. Kayak tadi yang aku frontingin itu gak sih? Kayak bisa Mm-mm. nyebabin kilat, petir, dan hujan-hujan gede badai gitu ya? Iya benar-benar banget. Oke, Jadi ngerti-ngerti. ternyata ada sambungannya sampai ke situ juga ya. Iya bener banget. Ya, saling sambung menyambung gak sih ini materinya Iya soalnya? benar banget. Jadi massa udara tadi nih kan banyak tuh ya. Itu Mm. bisa digolongin nggak sih? Digolongin terus kayak ada kode-kodenya gitu. Apa sih yang kecil besar gitu? Itu kamu tahu nggak, Van? Nah, iya itu ada tuh bener tuh. Jadi untuk mengidentifikasi atau apa ya, mengklasifikasikan massa udara tuh emang biasanya dilambangin sama huruf-huruf gitu kan Hans, biasanya ya. Oke. Nah, Iya, iya. aku pernah lihat tuh. Benar tuh. Jadi kalau berdasarkan perbedaan kadar airnya atau kelembapannya, itu tuh dilambangkan dengan huruf kecil tuh biasanya tuh. C kecil itu untuk massa udara benua atau kontinental, sedangkan kalau M kecil itu biasa untuk maritim tuh dengan karakteristik yang lembab. Jadi Oke. yang dikenal tuh dua itu C kecil sama M kecil biasanya gitu. Terus kalau berdasarkan kandungan suhunya atau temperaturnya itu tuh biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dan dibagi menjadi empat tuh, empat yang terkenal tuh. Biasanya ada A kapital itu untuk massa udara di Arktik di lintang tinggi. Terus ada P Ya. kapital itu untuk massa udara di polar. Polar itu mungkin gak sedingin di Arktik ya, tapi tetap dingin lah karena emang kan terjadi di lintang tinggi ya. Iya. Kemudian ada T kapital itu untuk udara tropis itu di lintang rendah. Kemudian yang terakhir itu ada E kapital itu di ekuatorial gitu untuk lintang rendah juga. Gitu sih Oh, untuk berarti apa ya klasifikasinya. oh, berarti tadi ada yang huruf kecil yang dia berdasarkan kadar airnya, terus yang besar itu berdasarkan suhunya gitu ya, Van? Betul, betul. Terus gimana tuh cara bacanya? Masih belum paham. Nah, ini nih, banyak juga teman-teman yang pasti kayak bingung gitu, itu gimana cara bacanya. Jadi, sebenarnya simpel banget, guys. Pembacanya itu tinggal digabungin aja kedua sebutan itu secara bersamaan. Misalnya C kecil sama A gede misalnya tuh. Jadi ya Oke. udah, yang jadi kan C kecil A gede itu maksudnya tuh kutub benua, guys. Yang artinya massa udara berasal dari benua, tapi karakteristiknya tuh dingin dan kering gitu. Kayak gabungan dari keduanya aja gitu. Ya. Nah, ngerti gak kira-kira nih sejauh ini? Oke, jadi aku coba untuk gabung-gabungin kali ya. Jadi Boleh, boleh, kayak ada boleh. 6. Yang pertama itu ada continental polar atau C kecil B besar gitu. Dia memiliki karakteristik yang dingin, terus juga kelembapannya itu rendah karena terbentuk di daerah kontinental dan massa udaranya itu terbentuk di Kanada bagian utara sama Greenland juga Siberia. Terus yang kedua itu ada maritim polar atau M kecil P besar tulisannya. Dia berkembang di wilayah kutub di bagian utara dan juga selatan. Mereka pada umumnya mengandung lebih banyak uap air daripada massa udara CP tadi.
Saat massa udara tipe ini bergerak menuju ke daratan, curah hujan yang tinggi dapat terjadi saat udara dipaksa untuk mendaki lereng gunung atau terjebak dalam pengaruh siklon. Terus yang ketiga nih ada continental tropical atau C kecil T besar, yaitu berasal dari daerah yang kering serta gurun di lintang yang menengah sampai ke bawah. Secara umum temperaturnya itu cenderung hangat, terus juga kadar airnya itu sangat rendah. Massa udara CT ini dia itu memiliki tipe massa udara yang paling lembabnya itu paling rendah gitu ya. Terus yang keempat ada maritim tropical atau M kecil T besar, di mana dia memiliki karakteristik suhu yang hangat dan bermuatan uap air yang tinggi karena terbentuk di lautan gitu. Terus yang kelima ada continental Arctic atau CA, seperti namanya gitu ya, dia terbentuk di Samudra Arktik yang walaupun merupakan lautan, seluruhnya itu ditutupi oleh es. Nah, hal ini menyebabkan sifatnya kering dan juga sangat dingin. Terus yang keenam ada maritim ekuatorial atau M kecil E besar, yaitu terbentuk di daerah sekitar garis ekuator sehingga memiliki suhu yang relatif panas. Pembentukannya terjadi di atas lautan yang menyebabkan muatan uap air itu tuh tinggi gitu ya, Van ya. Kira-kira ya nggak sih? Benar-benar. Wah, Teh Hesti ini baru dijelasin gimana sih cara gabungin bacanya tuh kayak udah langsung bisa klasifikasiin gitu ya, Hes ya. Jago Karena banget. ya kamu juga lebih jago ngejelasinnya tahu. Mantap Jadi lah kalau gimana jelas. nih pembahasan masa udaranya? Kayaknya Udah sih nambah ilmu teman-teman gak sih? sih udah pada ngerti juga gak sih, Hes pasti Hes ya. Iya, semoga ya. Semoga ya dari podcast Oke. ini bisa menambah wawasan dan juga menambah ilmu lah mengenai seputar masa udara ini. Gitu ya, Teh ya. Oke. Jadi udah kali ya pembahasan kita kali ini. Kita cukupin aja kali ya podcast kita hari ini ya, karena udah pasti udah seru banget lah, udah pada ngerti aja lah pokoknya semuanya. Ya oke. Oke deh, kalau gitu Kita tutup dulu. ya kita tutup. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Hesti yang udah mau menemaniku membuat podcast ini dan juga teman-teman semua, termasuk Ya, Ibu terima Mega kasih semuanya. juga. Iya. Oke, sampai jumpa di podcast-podcast yang selanjutnya mungkin ya, kali kalau ada. Amin, pasti ada, pasti Dadah. ada. Bye-bye semua, dadah. Dadah.